Memasuki minggu ke-10 permukiman pesisir, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mengolah dan menganalisa data-data yang telah kalian peroleh di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi di sini kita pahami dulu ada dua jenis data, yaitu data kualitatif dan juga data kuantitatif. Data kuantitatif ini berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik, atau sifat variabel, dan tidak berhubungan dengan angka, dan tidak dikaitkan dengan analis statistik atau data yang non-statistik. Sedangkan untuk data kuantitatif berhubungan dengan angka, diperoleh dari hasil pengukuran atau mengubah data kualitatif ke data kuantitatif, misalnya skor hasil tes. Data kuantitatif ini sering dikaitkan dengan analisis statistik atau data statistik. Lalu bagaimana kita mengolah data-data tersebut? Ada beberapa langkah yang harus kita tempuh. Yang pertama adalah pengumpulan. Perlu dipertimbangkan bahwa kita hanya memilih data yang penting dan diperlukan, dan diusahakan data-data tersebut adalah data-data yang objektif atau tidak bias. Dan yang ketiga, bila data dikumpulkan dengan wawancara atau angket, bedakan antara informasi dan kesan pribadi dari responden. Pengumpulan data ini sudah kalian lakukan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Lalu sekarang di langkah selanjutnya kita melakukan klasifikasi, yaitu pengelompokan disesuaikan dengan permasalahan tujuan penelitian dan hipotesis. Yang ketiga, yaitu di tahap yang sekarang adalah analisis, baik analisis kualitatif atau analisis kuantitatif, tergantung dari data yang kita peroleh. Lalu yang keempat adalah pengujian hipotesis, berdasarkan hasil pengujian atau perhitungan statistik. Misalnya hipotesis ini akan diterima atau tidak. Tapi ada juga hipotesis nol, yang artinya tidak ada perbedaan antara atau tidak ada kaitannya antara seperti itu. Lalu yang kelima adalah pembuatan kesimpulan. Untuk kriteria kesimpulan sendiri haruslah dibuat secara ringkas dan cepat. Yang kedua, mencerminkan batas berlakunya untuk seluruh atau sebagian populasi. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan masalah yang diteliti. Keempat, mencerminkan penerimaan atau penolakan hipotesis yang diuji dengan data. Dan yang terakhir adalah dapat menuntun dilakukannya penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan hasil penelitian. Untuk teknik analisis data sendiri, di sini dibedakan antara kuantitatif dan kualitatif. Untuk kuantitatif, di sini bisa kita lakukan dengan analisis kuantitatif deskriptif dan analisis kuantitatif inferensial. Untuk yang deskriptif, di sini kita perlu memperhatikan terlebih dahulu jenis datanya. Apabila data yang dimiliki peneliti adalah data diskrit, penyajian data yang bisa dilakukan yaitu mencari frekuensi mutlak, frekuensi relatif, atau mencari presentase, dan mencari ukuran tendensi sentralnya, yaitu mode, median, dan mean. Untuk statistik deskriptif ini berfungsi untuk mengklarifikasikan suatu data variabel berdasarkan masing-masing kelompok, dari yang semula belum teratur jadi mudah diinterpretasikan. Maksudnya oleh orang yang memerlukan informasi tentang keadaan variabel penelitian tersebut. Selain itu, berfungsi juga untuk menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga data yang dihasilkan dari penelitian bisa dimanfaatkan oleh orang lain yang juga membutuhkan. Untuk analisis kuantitatif inferensial, ini digunakan untuk menghasilkan suatu temuan yang bisa digeneralisasikan secara lebih luas ke dalam wilayah populasi. Dalam hal ini, seorang peneliti akan selalu berhadapan dengan hipotesis nihil sebagai dasar penelitiannya untuk diuji secara empirik dengan statistik inferensial. Statistik inferensial memiliki jenis cukup yang beragam. Jadi di sini peneliti memiliki peluang dalam memilih teknik mana yang paling sesuai, bukan yang paling disukai ya, tapi yang paling sesuai dengan data yang telah dikumpulkan. Untuk teknik analisis data kualitatif, di sini ada beberapa teknik. Yang pertama ada analisis konten. Ini disebut juga sebagai analisis isi.
karena merupakan penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak. Lalu ada analisis naratif. Ini merupakan bagian dari kritik sastra yang dilakukan melalui pendekatan terhadap teks dengan menggunakan kategori-kategori struktur penyusun. Teknik ini melibatkan reformulasi cerita yang disajikan oleh responden dengan mempertimbangkan konteks setiap kasus dan pengalaman yang berbeda-beda dari responden. Dan selanjutnya ada teknik analisis wacana, yang merupakan suatu kajian yang meneliti atau menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk tulis maupun lisan, terhadap para pengguna sebagai suatu elemen masyarakat. Lalu ada analisis kerangka kerja, yang merupakan metode yang lebih maju, terdiri atas beberapa tahap seperti sosialisasi, mengidentifikasi kerangka kerja tematik, coding, charting, pemetaan, dan interpretasi. Yang terakhir ada teori beralas. Ini merupakan metode analisis data kualitatif yang dimulai dengan analisis satu kasus untuk merumuskan teori. Kemudian, kasus-kasus tambahan diperiksa untuk melihat apakah mereka juga berkontribusi pada teori. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari Ibu. Kalau ada yang belum jelas, bisa langsung kalian tulis di forum diskusi e-learning UIB. Terima kasih.